Surat Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan kita renungkan di bawah tema kebahagiaan melalui keadaan atau melalui Kristus. Saudara, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Tetapi tidak sedikit orang mencarinya dengan cara yang salah. Ya, mereka berasumsi bahwa kebahagiaan datang melalui keadaan yang baik. Jadi mereka berangkat dan untuk memperbaiki keadaan mereka bekerja, bersusah payah. Kalau mereka lajang, maka atau masih single, mereka akan mencari pasangan dan memulai hidup baru dan merasakan itulah kebahagiaan. Sudah menikah, tetapi tidak mengalami kebahagiaan, mereka berpisah atau bercerai dan mencari orang lain supaya mereka lebih berbahagia lagi. Bahkan jika sudah mereka menikah dan tidak memiliki anak, mereka berusaha untuk memiliki anak dengan segala upaya. Jika mereka tidak memiliki apa-apa atau mereka miskin, maka mereka akan berusaha untuk kaya supaya menikmati kebahagiaan. Bahkan jika mereka yang kaya, mereka menemukan bahwa uang tidak memberikan apa yang mereka cari. Maka mereka mengatakan bahwa lebih baik kita miskin dan bahagia daripada kaya tetapi sengsara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menjelaskan bagaimana kita menemukan kebahagiaan yang abadi, yang langgeng, dengan berkata bahwa ketika kehilangan hidup kita demi Dia dan Injil, kita akan menemukan kebahagiaan. Dalam Markus 8 ayat 34 dan 39, firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, poin yang sama, dia juga menjelaskan ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dengan semangat yang berkobar-kobar, mengingatkan bahwa harus mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Saudara, teks yang kita baca, kita melihat bahwa Rasul Paulus yang menulis surat Filipi adalah orang yang sudah membuktikan kata-kata Yesus dalam kehidupannya. Dalam teks yang kita baca, kita menemukan Paulus dalam keadaan di mana tidak dapat menyalahkan dia
karena tidak bahagia. Maka kita harus memikirkan siapa dia, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul, diutus oleh Allah bagi bangsa-bangsa lain. Punya pendidikan, punya pengalaman, punya pengaruh. Bahkan banyak mendirikan jemaat di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Bahkan dia telah digunakan oleh Allah untuk menulis sebagian besar isi dari Perjanjian Baru. Bahkan dia telah menanggung banyak penganiayaan dan kesulitan di dalam melayani Tuhan. Seharusnya ketika dia telah berusia lebih dari 60 tahun, maka pada saat itulah dia akan menikmati yang namanya kebahagiaan sebagai seorang laki-laki yang menantikan untuk menikmati hasil dari buah pekerjaannya. Kerja keras selama hidupnya. Tapi apa yang dialami bukanlah kebahagiaan yang menurut pengamatan manusia. Di mana Paulus? Dia tidak sedang berbicara di bawah pohon pinus di sebuah pusat retreat. Dia tidak bicara di sana. Tapi dia sedang berada di dalam penjara di dalam Roma, menunggu pengadilan yang dapat mengakibatkan eksekusi mati. Karena Paulus, dia tidak berada di kurungan yang paling ketat, di penjara di bawah tanah seperti keadaan sebelumnya, tetapi dia berada di kamar sewaannya sendiri, di mana teman-temannya diizinkan untuk mengunjunginya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, yang merupakan latar belakang daripada sejarah perjalanan Paulus dalam Kisah Rasul 28. Dia sedang dirantai bersama dengan penjaga tentara Romawi 24 jam setiap hari. Bahkan dia menghabiskan 2 tahun dikurung atau dipenjara di Kaisarea tanpa kejahatan yang ada di pihaknya. Keadaannya bukan makin baik. Dia mengalami karam kapal, hampir mati dalam perjalanannya ke Roma. Tidak hanya itu, dia dikritik secara tidak adil oleh rekan-rekannya, para pemberita, para pendeta yang cemburu dengan pelayanannya, keberhasilannya. Yang berpikir bahwa dengan dia dipenjarakan, maka kebahagiaan yang dialami oleh Paulus, keberhasilannya tidak ada lagi. Saudara, keadaan dan kondisi Paulus sudah cukup untuk membuat siapapun kalau membayangkan itu tidak bahagia. Namun apa yang kita temukan dalam teks ini, kita menemukan justru Paulus berlimpah dengan sukacita. Di ayat 18. Yang menjadi pertanyaan, apa rahasianya? Bagaimana Paulus dapat dipenuhi dengan sukacita dalam keadaan yang sangat menyedihkan? Jawabannya sangat sederhana. Dia mempraktekkan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa cara menemukan hidup bahagia, kebahagiaan sejati adalah kesediaan, kehilangan nyawa demi Yesus dan demi Injil. Kebahagiaan sejati datang dengan mewartakan Kristus dalam setiap situasi. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh keadaan situasi kita, tetapi karena Kristus Yesus dan Injil. Saudara, mungkin kita berpikir, wah kalau demikian, apa yang dialami oleh Paulus itu sangat menyedihkan. Maka kita mengambil kesimpulan, cukuplah tidak mau melayani. Karena ujung-ujungnya
sudah melakukan yang baik, sudah memberitakan Injil, berakhir dalam penjara. Mungkin kita berkata, saya tidak mengalami penjara, tapi bisa mengalami penjara yang lain. Bisa dengan kebutuhan, bisa dengan pergumulan hidup, bisa dengan persoalan, dosa yang mengikat kita. Itulah penjara yang membuat kita tidak bebas. Keadaan, situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, itu bisa menjadi penjara. Lingkungan, kondisi pelayanan, kondisi pekerjaan, bertumpuknya masalah membuat kita tidak bebas. Mari kita belajar dari Paulus dalam teks ini. Ketika Paulus menerapkan apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang diajarkan oleh Yesus, maka ada dua hal yang besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dia mengatakan kepada dirinya, tidak mau hidup untuk diri sendiri. Belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sangkal dirimu dan pikul salibmu. Kehilangan nyawanya karena aku, yaitu Yesus, dan karena Injil. Markus pasal 8, 34 dan 35. Atau seperti yang dijelaskan oleh Paulus sendiri dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus, dan bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam saya, di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku, dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Atau ikut dengan pernyataan Paulus yang lain dalam surat Roma pasal 8 ayat 12 dan 13 yang menjelaskan, jadi saudara-saudara, kita berkewajiban bukan terhadap daging atau manusia lama, tapi untuk hidup menurut daging. Ya, tidak terhadap, bukan hidup terhadap daging atau hidup menurut daging. Sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh Roh, maka kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan tubuh itu. Maka kita akan hidup. Jadi kehidupan Kristen, kehidupan orang percaya, jelas bukan kehidupan yang dijalani untuk diri sendiri. Untuk pemenuhan pribadi. Karena melakukan apa yang kita pikir akan memberi kita kesenangan dan kebahagiaan. Itulah jalan menuju kematian. Tetapi kehidupan Kristen adalah kehidupan orang percaya, adalah kehidupan sehari-hari, penyerahan terus-menerus kepada Tuhan. Dalam hidup sesuai dengan firman Allah, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka seharusnya kita bisa mengatakan untuk tidak pada keinginan, keegoisan kita. Tetapi kita berkata ya kepada kehendak Allah. Artinya kita belajar untuk menyerahkan setiap pikiran, keinginan kita, keputusan kita, sikap, tindakan, dan hubungan kita kepada Tuhan dengan pertanyaan untuk diri kita. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, hal yang sangat menonjol adalah sikap Paulus yang hampir sepenuhnya mengabaikan dirinya sendiri. Orang-orang Filipi benar-benar prihatin dengan situasi Paulus. Mereka mengirim Epafroditus untuk mencari tahu bagaimana keadaan Paulus. Apakah dia sangat menderita dalam penjara? Apakah dia akan dibebaskan atau dilepaskan? Maka ada seorang teolog yang mengatakan dalam satu kalimat bahwa Paulus mengalihkan kepentingannya yang sebenarnya adalah miliknya, haknya, untuk orang lain kepada tujuan besar Allah. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita banyak belajar dari kehidupan Paulus. Yang sungguh menakjubkan bahwa Paulus tidak berbicara sepatah kata pun tentang situasinya.
Dia tidak bertanya mengapa ini terjadi pada diriku. Dia telah melayani Tuhan dengan setia selama ini. Selalu berusaha melakukan kehendak-Nya. Tapi mengapa ini terjadi? Saudara, kalau kita berbicara dihubungkan dengan keadaan situasi kita, bagaimana perasaan kita tentang cara Allah memperlakukan kita? Ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, marilah kita jujur dengan keadaan kita. Kalau kita jujur, bisa kita mengeluarkan amarah. Dan biarlah amarah kita ini Tuhan ambil. Ya. Mari kita katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Paulus berkata, melihat situasi keadaannya, dia berkata, saya bersuka cita dan saya bertekad untuk terus bersuka cita. Walaupun mungkin menurut kita dia akan menyangkalnya. Tidak. Dia tidak berubah sedikit pun. Mengiring Tuhan. Saudara, bagaimana perasaan kita tentang para pemimpin? Rekan-rekan sepelayanan yang mengkritik. Tidakkah kita merasakan terluka? Apakah kita tidak mau menyerang mereka? Mari kita memberikan posisi diri, memposisikan diri dalam posisi Paulus dan juga jemaat yang ada di Filipi. Ketika menghadapi situasi seperti itu, justru dia berkata, aku terus bersuka cita dan terus bersuka cita. Kendati pun kritikus-kritikus ada di sekelilingnya. Siapa mereka? Mereka adalah yang sama memberitakan firman Tuhan, yang juga sama-sama mengkhotbahkan tentang Kristus. Kalau kita melihat di ayat 15a dan ayat 17. Kalau kita membandingkan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9 dan pasal 5 ayat 11, mereka memberitakan Kristus tapi bukan Kristus. Mereka memberitakan Injil tapi bukan Injil, tetapi Injil yang lain. Tapi kalau kita melihat teks ini, dia tidak berbicara orang lain, tetapi saudara. Artinya rekan, tim dalam pelayanan. Bapak Ibu, pagi ini kita belajar dalam hal ini. Para kritikus ini sangat iri dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka iri pada Paulus dengan cara egois yang berambisi untuk mempromosikan pelayanan mereka sendiri. Mereka berharap Paulus tidak akan bersuka cita. Paulus akan mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan pelayanan, ketika memulai pelayanan setelah menyelesaikan program S1, boleh dikatakan sudah bertahun-tahun. Kritik yang paling pedas datang dari rekan-rekan seiman, bukan dari luar. Kita mungkin berharap bahwa dunia menjadi musuh atau orang lain. Kita mengharapkan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita adalah berada di pihak kita. Namun yang paling menyedihkan adalah permusuhan yang terjadi yang paling besar dimulai dari komunitas orang percaya, di dalam jemaat, di dalam gereja, bukan dari orang lain. Saudara,
Apa yang diungkapkan di sini dalam terjemahan ambisi egois digunakan untuk membangun pengikut pribadi. Kita menemukan banyak di dalam gereja bermain politik, membangun pengikut. Bukan cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menyangkal diri dan hidup bagi Kristus. Saudara, Paulus tidak mengeluh kepada Tuhan, dan juga dia tidak mengabaikan kritik dari rekan-rekan para pemberita yang lain. Mengapa? Karena dia menyangkal diri. Seperti yang kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Paulus bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jika dia dibebaskan dan hidup, itu berarti pelayanan lebih berguna bagi Kristus. Jika dia dieksekusi, dia akan bersama dengan Kristus yang lebih baik, dan itu lebih bagus. Namun dia tidak menganggap hidupnya berharga bagi dirinya sendiri. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, Paulus mengatakan tidak untuk kehidupan dirinya sendiri. Saudara, agar kita tidak berpikir bahwa Paulus adalah semacam super dalam kehidupan kekristenan dengan tingkat dedikasi yang mungkin sulit untuk dicapai, kita diingatkan oleh kata-kata Yesus tentang menyangkal diri sendiri dan memikul salib. Itu bukan hanya berbicara kepada Rasul Paulus, kepada para muridnya, tetapi berlaku juga untuk setiap orang yang mau mengikut dia dan ingin mengikut dia. Kalau saudara dan saya pagi ini yang ada di dalam ruang Zoom ini mengatakan saya adalah pengikut Kristus, maka firman Tuhan ini sedang berbicara untuk saudara dan saya. Pemuridan dan menjadi murid bukanlah pilihan bagi mereka yang merasa terpanggil untuk menjalani kehidupan yang sulit, yang menyukai tantangan. Pemuridan adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mengalami proses. Dan satu-satunya jalan bagi seorang yang percaya sebagai seorang Kristen yang sejati adalah belajar setiap hari untuk mengatakan tidak pada keinginan egois atau keinginan diri sendiri, tetapi berkata belajar ya kepada kehendak Tuhan. Maka langkah pertama menuju kebahagiaan adalah mengatakan tidak pada kehidupan untuk diri sendiri, tetapi berkata ya kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Prinsip yang kedua yang kita belajar dari teks ini adalah selain tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri atau mengutamakan diri sendiri, tapi kita berkata ya untuk Injil sebagai yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Paulus di jemaat Korintus, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Kemajuan Injil harus menjadi tujuan kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus dalam surat Filipi pasal 1 ayat 5, pasal 1 ayat 7, 12, 16, dan 27. Jika kebahagiaan kita berbicara tentang kenyamanan, kesuksesan adalah tujuan kita, maka kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Kemajuan Injil harus menjadi perhatian utama kita. Kalau kita berusaha terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka kita akan menjadi kosong. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah.
Dan kita akan menemukan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ketika kita mengatakan ya kepada Injil, maka kita dituntut untuk memahami dan mempercayai Injil. Masalah utama yang dihadapi oleh setiap orang adalah dosanya telah mengasingkan dirinya dari Tuhan yang kudus dan berada di bawah penghakiman Tuhan. Maka jika mati dalam kondisi seperti ini, maka akhir hidupnya sudah jelas, di bawah penghukuman Tuhan yang adil. Tetapi kabar baiknya, yaitu Injil, adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Dia juga tidak mengharapkan kita untuk mendapatkan jalan kembali kepadanya yang tidak seorang pun dapat melakukannya. Karena itu membutuhkan kebenaran yang sempurna. Sebaliknya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tidak berdosa sudah memenuhi persyaratan hukum Allah dalam ketaatannya yang sempurna di atas kayu salib. Maka mempercayai Injil bukan hanya memberikan persetujuan secara intelektual terhadap fakta-fakta Injil. Percaya kepada Injil berarti menyerahkan hidup kita, baik sekarang maupun selama-lamanya, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara, iman yang menyelamatkan mencakup pertobatan, berbalik dari dosa. Itu berarti mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Iman yang menyelamatkan adalah komitmen secara total, komitmen hidup di dalam Kristus. Maka ketika kita berkata ya kepada Injil, maka kita harus memahami dan percaya kepada Injil itu. Dan itu benar-benar gratis. Tetapi dia menuntut kita untuk punya komitmen secara total. Maka ketika kita mengatakan ya kepada Injil, maka itu menuntut kita untuk menyatakan Injil melalui perjalanan dan kata-kata kita dalam setiap situasi. Saudara, Paulus yang ditahan, dirantai bersama dengan penjaga Romawi, bahkan mungkin sebagian kita berpikir bahwa itu akan menghambatnya untuk mewartakan Injil Kristus. Tetapi Paulus berbeda. Justru berpikir bahwa inilah kesempatan yang luar biasa, yang memiliki pendengar utama bersama dengannya yang sedang terikat bersamanya. Kalau kita melihat tradisi dalam pemenjaraan di Romawi, setiap 4 jam atau lebih terjadi perubahan penjaga. Itu artinya seluruh tentara Romawi yang ada di sekitar Paulus telah mendengar Injil. Maka kita melihat di sini bahwa Paulus tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menjelek-jelekan sistem yang ada. Sebaliknya dia selalu bernyanyi, berdoa dan memuji Tuhan. Bahkan segala macam orang yang menarik datang mengunjunginya dari berbagai tempat. Mereka mendengar dia mendiktekan surat-surat kepada jemaat, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan bijaksana. Mereka mendengar dia berbicara tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin kita hidup. Bahkan mereka juga mendengar dia berdoa secara spesifik, sepenuh hati, doa pribadi kepada Tuhan yang sangat hidup. Itu dialami oleh orang-orang yang terikat dengannya di dalam penjara. Mereka menyaksikan itu. Dan itu menunjukkan teladan yang utama bagi kita. Dan itu dikatakan, itu telah menyebabkan kemajuan Injil. Telah menyebabkan Injil
dimengerti, dipercayai. Banyak orang mengalami perubahan hidup. Bahkan dikatakan mereka yang tadinya merasa takut sekarang berani memberitakan Injil. Karena mereka tidak hanya melihat, tapi mereka mengalaminya bersama dengan Paulus, bersama dengan Kristus. Saudara, nanti kalau kita melihat di pasal 4 ayat 22 dalam surat Filipi, diceritakan di sana bagaimana orang-orang di sekitar kekaisaran Romawi mengalami kemajuan Injil itu, mengalami hidup di dalam Kristus itu. Saudara, perjalanan kita selalu berdampak tidak hanya pada yang terhilang, tetapi juga pada umat Tuhan. Jika kita dengan sukacita mempercayai kedaulatan Allah yang penuh kasih di tengah-tengah pencobaan seperti yang dilakukan Paulus, maka kita sedang menyatakan realitas iman di dalam Kristus, baik kepada yang tidak percaya kepada Kristus maupun juga orang yang sudah percaya kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab, saya menemukan dalam Kolose pasal 1 ayat 10 sampai 12, di mana Paulus berdoa, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Inilah tujuan Paulus ketika Tuhan mempercayakan pelayanannya. Bukan untuk memperoleh segala mujizat dan tanda dan keajaiban. Bukan itu yang dikatakan. Tetapi dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, yang kita butuhkan adalah ketabahan dan kesabaran ketika kita sedang melewati yang namanya pencobaan. Bukan ketika kita secara instan, secara ajaib dibebaskan. Mengapa? Karena di dalam pencobaan Tuhan sedang berkata bahwa kuasanya yang sangat dahsyat akan dimanifestasikan oleh sikap kita yang bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah pencobaan. Bukan dengan cara yang praktis, yang sangat instan. Saudara, seberapa banyak di antara kita seperti Paulus yang berada dalam situasi yang tidak pernah kita rencanakan. Paulus berencana untuk pergi ke Roma, tetapi dalam kondisi tidak dirantai. Mungkin juga kita berada dalam situasi terkurung di mana kita merasa terikat oleh rantai. Bisa jadi pernikahan yang sulit, yang mungkin kita tidak bayangkan. Mungkin masalah keluarga, mungkin permasalahan pekerjaan yang membosankan, atau tidak punya pekerjaan. Ini bisa menjadi masalah pribadi yang tidak dapat kita kendalikan. Bisa masalah kesehatan, atau situasi yang kita alami tanpa ada pilihan di pihak kita. Kita tidak bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Jadikanlah rantai kita saluran untuk mewartakan Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, katakan tidak pada kehidupan untuk diri sendiri, untuk mencari jalan sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kehendak kita sendiri. Tetapi kita berkata tidak juga kepada roh yang menggerutu dan mengeluh. Tapi mari kita katakan kepada Injil sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Dalam memahami, dalam mempercayainya, dengan mewartakan Yesus Kristus dalam segala situasi dengan sikap bersukacita. Maka
Tuhan akan memberikan kita kesempatan menjadi alatnya sebagai pemberitaan bagi orang lain.